tim Tim Ankristera. Perkenalkan, nama saya Kristi Hawameni dan Saya Angel Lambu. Pada video pembelajaran ini kami membawakan materi tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Selamat menyaksikan. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Coba bayangin, kamu jalan-jalan dari Sumatera ke Papua. Nggak cuma budayanya yang beda, tapi juga hewan dan tumbuhannya loh. Kok bisa ya? Yuk kita bahas bareng kenapa flora dan fauna di Indonesia bisa beda-beda tergantung wilayahnya. Ternyata flora dan fauna di Indonesia itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh letak geografis, iklim tropis, dan bentuk kepulauan. Setiap wilayah punya kondisi lingkungan yang berbeda-beda, seperti jenis tanah, curah hujan, dan ketinggian. Karena itulah flora dan fauna di tiap daerah juga berbeda-beda. Nah, Indonesia termasuk negara mega biodiversitas, yaitu negara dengan jumlah spesies flora dan fauna yang sangat tinggi. Termasuk banyak yang bersifat endemik atau hanya ada di wilayah tertentu. Indonesia bahkan menempati peringkat kedua dunia dalam keanekaragaman hayati dengan lebih dari 30.000 jenis tumbuhan dan ribuan hewan seperti komodo, anoa, cendrawasih, dan bunga rafflesia. Persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu dataran Sunda atau wilayah barat, daerah tengah, dan dataran Sahul atau wilayah timur. Perbedaan ini dipengaruhi oleh 2 garis penting, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace memisahkan wilayah barat dari wilayah tengah, sedangkan garis Weber memisahkan wilayah tengah dari wilayah timur. Kedua garis ini menunjukkan perbedaan besar dalam jenis flora dan juga fauna di Indonesia. Flora berdasarkan persebaran pada dataran Sunda atau Indonesia bagian barat. Pertama, flora pada wilayah ini memiliki pohon yang tinggi dan besar. Kedua, berdaun lebat. Dan yang ketiga, terdapat tumbuhan epifit atau tumbuhan yang menumpang hidup di tumbuhan lain. Contoh flora di Pulau Sumatera yaitu kantong semar dan Rafflesia arnoldi. Contoh flora di Pulau Jawa yaitu kepel dan bunga sedap malam. Lalu contoh flora di Pulau Kalimantan yaitu kasturi dan meranti. Ciri-ciri flora wilayah tengah. Pertama, flora pada wilayah ini merupakan zona peralihan antara Asia dan Australia. Kedua, banyak flora endemik atau hanya ditemukan di sini. Ketiga, tumbuhan berukuran sedang dan daunnya rontok saat musim kemarau. Contoh flora di Sulawesi yaitu pohon soni dan pohon eboni. Contoh flora di Nusa Tenggara yaitu cendana dan ajeng kalicung. Lalu, contoh flora di Maluku yaitu pohon torem dan anggrek larat. Ciri-ciri flora berdasarkan persebaran pada dataran Sahul atau Indonesia bagian timur. Pertama, flora mirip dengan benua Australia. Kedua, daun berbentuk sejajar dan panjang. Ketiga, banyak tumbuhan palma seperti sagu dan kelapa. Contoh flora di Papua dan sekitarnya, yaitu pala dan pohon sagu. Selanjutnya, persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu bagian barat, bagian tengah atau peralihan, dan bagian timur, yang dipengaruhi oleh garis Wallace dan garis Weber. Ciri fauna di wilayah barat yaitu memiliki mamalia berukuran besar dan terdapat berbagai jenis kera dan reptil. Berikut adalah contoh fauna di wilayah barat seperti gajah Sumatera, badak bercula 1, bekantan, dan terenggiling. Ciri fauna wilayah tengah yaitu ciri-cirinya ada banyak reptil khas, burung unik, dan hewan berbulu tipis. Beberapa contoh faunanya meliputi komodo, burung maleo, burung rangkong, dan sebagainya.
ciri fauna wilayah timur. Ciri utamanya adalah banyak hewan berkantung dan mamalia kecil. Contoh faunanya meliputi kanguru pohon, kuskus, lalu nokdiak atau landak Papua, cendrawasih, dan lain sebagainya. Berikutnya kita masuk pada manfaat keanekaragaman hayati. Jadi, yang pertama, manfaat ekonomi, di mana keanekaragaman hayati menjadi sumber pangan, sandang, dan papan. Keanekaragaman hayati memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, terutama secara ekonomi. Dari alam, kita mendapatkan makanan seperti buah, sayur, dan hasil ternak. Kita juga memperoleh bahan pakaian seperti kapas dan serat alam. Bahkan, kebutuhan akan tempat tinggal pun didukung oleh kekayaan hayati seperti kayu dari hutan. Kedua, manfaat ekologis, di mana keanekaragaman hayati dapat menjaga keseimbangan ekosistem sebagai pengatur iklim dan sebagai habitat bagi makhluk hidup. Keanekaragaman hayati berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hutan misalnya membantu mengatur iklim dengan menyerap karbon dioksida. Selain itu, alam menyediakan habitat bagi berbagai makhluk hidup agar bisa tumbuh dan berkembang. Semua saling terhubung, membentuk keseimbangan yang harus kita jaga bersama. Yang ketiga, manfaat ilmiah, di mana keanekaragaman hayati dijadikan sebagai sumber penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sumber plasma nutfah, dan penemuan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati bermanfaat untuk penelitian. Contohnya, padi lokal digunakan dalam pemuliaan untuk menghasilkan varietas yang lebih tahan hama atau kekeringan. Tumbuhan seperti temulawak juga dimanfaatkan sebagai obat alami, dan mikroorganisme tanah jadi bahan penting dalam riset antibiotik. Yang ketiga, manfaat sosial dan budaya, di mana keanekaragaman hayati menghasilkan nilai budaya, estetika, dan spiritual, serta bermanfaat untuk ekowisata dan wisata alam. Banyak tumbuhan khas daerah yang digunakan dalam upacara adat. Misalnya, daun kelapa dalam tradisi Bali atau bunga kantil dalam budaya Jawa. Tumbuhan ini bukan hanya sekedar hiasan, tetapi juga menyimpan makna simbolis yang kuat. Dan taman nasional serta hutan tropis menjadi tempat wisata alam yang menarik dan menguntungkan bagi masyarakat lokal. Nah, agar dapat lebih memahami materi keanekaragaman hayati, ayo kerjakan soal kuis berikut ini. Soal pertama, Indonesia merupakan negara mega biodiversitas karena soal nomor 2, ciri khas fauna wilayah timur adalah soal terakhir. Berikut ini yang termasuk manfaat keanekaragaman hayati di bidang ilmiah adalah sekian video pembelajaran kali ini dan nantikan video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa!